Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukitina Ramadhani dengan NPM 5251991. Eh, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek basis data saya, yaitu sistem basis data, sistem informasi, rekam medis klinik gigi. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem pencatatan medis yang terintegrasi, aman, dan efisien. Selanjutnya, dalam pembangunan sistem ini, saya menggunakan pendekatan data driven, yakni eh, yaitu pertama normalisasi. Tapi sebelumnya, di sini ada yaitu formulir acuan kartu eh, pencatatan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Eh, dalam formulir tersebut terdapat beberapa atribut. Di sini ya sudah dijelaskan ya. Yang pertama yaitu unnormalized form atau UNF. Yaitu saya mengumpulkan yang awalnya data mentah atau UNF dan melakukan normalisasi bertahap hingga mencapai BCNF. Tujuannya itu agar data yang ada itu tidak mengalami redundansi atau pengulangan dan mencegah anomali data saat dilakukan penambahan atau penghapusan. Yang pertama di sini ada UNF, ada 10 nama pasien ya. Yang kedua ada first normal form, masih sama. Yang ketiga yaitu second normal form. Bentuk second normal form ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial, di mana atribut yang bukan kunci harus bergantung pada kunci utama atau primary key. Di sini ada 3 tabel yaitu tabel pasien, tabel operator, dan tabel kunjungan. Dan yang keempat yaitu third normal form. Bentuk 3 normal form ini menghilangkan ketergantungan transitif atribut pemeriksaan medis dipisahkan dari data administrasi kunjungan agar data tersebut lebih terstruktur. Di sini ada tabel pasien, tabel operator juga, serta tabel kunjungan. Dan yang terakhir itu tabel BCNF. Adapun saya tidak menuliskan tabel tersebut karena struktur tabel pada tahap 3NF di atas tadi telah memenuhi kriteria BCNF. Jadi saya tidak perlu menuliskannya kembali. Selanjutnya di sini ada perancangan konseptual ERD. Di sini saya memetakan relasi antar entitas, misalnya bagaimana satu pasien dapat memiliki banyak catatan kunjungan one to many yang dihubungkan melalui foreign key di tabel kunjungan. Selanjutnya, di sini juga saya ini perancangan fisik atau skema relasi antar tabel klinik gigi. Seperti ini ya, sudah ada gambarnya. Selanjutnya, implementasi database dan tabel beserta input data. Di sini saya menggunakan perintah DDL untuk membuat database klinik gigi dan tabel-tabel pendukung seperti pasien, operator, kunjungan, dan pemeriksaan klinis. Dan saya juga sudah mengisi data simulasi sebanyak 10 pasien untuk memastikan semua relasi berfungsi sebagaimana mestinya. Baik, seperti ini ya contohnya. Ini sudah ada. Itu tabelnya. Dan ini tabel apa namanya perintah DML. Di sini ada insert into semuanya beserta 10 nama pasien ya. Di sini hasilnya nih. Ini merupakan hasil pengisian data sampel. Data sampel perintah DD
DML maksud saya. Dan selanjutnya itu pembuatan perintah view atau denormalisasi data, yaitu perintah view dengan view di sini saya menggunakan apa nih? Dengan nama saya bernama view riwayat pasien. Dengan ini saya bisa langsung menampilkan seluruh riwayat medis pasien. Ini ya, seperti ini buktinya, bukti view-nya. Ini ada bukti hasil pemanggilan data view. Yang terakhir yaitu implementasi fitur basis data. Yang pertama, storage procedure. Ya, ini adalah untuk efisiensi staff. Saya membuat start produk yaitu total kunjungan pasien. Dan di sini saya memanggil kunjungan pasien yang bernama Budi. Yang kedua yaitu function. Saya di sini function ini untuk mencari total kunjungan, untuk menghitung total kunjungan ya. Eh, Kalau saya di sini untuk mencari total kunjungan yang dilakukan oleh pasien yang bernama Budi Utomo. Ini dia, sudah ada buktinya. Dan yang ketiga yaitu trigger. Eh, Pertama saya mencari trigger yaitu untuk mencari log kunjungan. Seperti ini ya, sudah ada sinteksnya. Ini bukti kalau bahwa saya telah membuat trigger after insert kunjungan. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, yang keempat, subquery. Di sini saya ingin menampilkan nama pasien dan alamat pasien. Nah, seperti inilah. Yang bisa lihat di sini ada 10 nama pasien dan alamat masing-masing pasien. Oke, kesimpulan dari sistem basis data saya, eh, database ini berhasil mengintegrasi data pasien, operator, dan transaksi dengan struktur yang rapi. Fitur store prosedur, trigger, dan subquery terbukti efektif dalam mengotomatisasi pencatatan data, mempercepat pencarian informasi, serta memastikan data tetap aman. Saran pertama, keamanan perlu penambahan hak akses atau user privilege untuk melindungi privasi dan data pasien. Kedua, pengembangan sistem perlu dihubungkan dengan aplikasi antarmuka atau front end agar lebih mudah digunakan staf klinik. Yang ketiga, backup disarankan melakukan backup data secara rutin untuk mencegah kehilangan informasi medis yang krusial. Oke, begitu demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan bimbingan Bapak selama mata kuliah ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan saya. Saya Siti Ramadhani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.